Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dava Azhari Pratama dari kelompok 7. Nama saya Zulfi Firdayanti dari kelompok 7. Halo, perkenalkan saya Devi Andarini dari kelompok 7. Halo, perkenalkan nama saya Clarita Media Natasha dari kelompok 7. Halo, perkenalkan nama saya Diana Setiawati, biasa dipanggil Diana dari kelompok 7 Sabu-Sabu. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Danika Kalina Hidayat dari kelompok 7. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinayu Putri Wianet Zaneta. Kami akan mempresentasikan tentang kelompok kami, methamphetamina atau disingkat MET, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu. Merupakan obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah gangguan hiperaktif, kekurangan perhatian, atau narkolepsi dengan nama dagang desosin, tetapi disalahgunakan sebagai narkotika. Sabu-sabu merupakan zat psikotropika yang sering dijumpai di Indonesia. Dari penampakan fisiknya, sabu-sabu berwarna putih, berbentuk bubuk, kristal, atau cair. Jika ditambah dengan air, tidak berbau dan berasa pahit. Namun, perlu diperhatikan bahwa zat ini mengandung dopamin yang dapat memberikan efek rasa senang bagi para penggunanya. Jika digunakan secara berlanjut, maka dapat menyebabkan sulit tidur atau insomnia, depresi, nafsu makan menurun, hingga suhu tubuh meningkat beserta tekanan darah dan detak jantung. Bahkan, hingga dapat menyebabkan disfungsi otak yang berlanjut kepada stroke. Cara mengonsumsinya bermacam-macam, dengan rokok, dihisap, maupun disuntik. Di sini saya akan menjelaskan efek sabu-sabu. Saat digunakan, semua bentuk sabu-sabu menghasilkan perasaan kenyamanan dan energi yang semu. Karena mengonsumsi sabu-sabu, tubuh akan melepaskan neurotransmitter dopamin dalam jumlah yang besar. Dopamin merupakan zat kimia yang dapat meningkatkan motivasi, kebahagiaan, dan kemampuan motorik. Nah, karena energi semua itu, pemakai akan cenderung memaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu dengan lebih cepat dan lebih jauh, kayak lebih banyak dari sebelumnya, dari biasanya. Efek sampingnya kalau dipakai terus-menerus ya bakal terjadi peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, kerusakan pembuluh darah di otak yang dapat menyebabkan stroke atau detak jantung yang tidak teratur, yang berakibatkan kerusakan kardiovaskular atau kematian, dan kerusakan pada liver atau hati, ginjal, dan paru-paru. Terus juga para pengguna bisa mengalami kerusakan otak, termasuk melemahnya daya ingat dan meningkatnya ketidakmampuan untuk memahami pemikiran abstrak. Kandungan zat berbahaya yang ada di dalam sabu-sabu juga dapat menyebabkan seseorang mengalami kerusakan gigi dan gusi. Kerusakan ini sering disebut sebagai mad mouth atau pembusukan gigi yang mengharuskan penderitanya mencabut giginya, jadi kayak bakal ompong semua gitu. Nah, yang serem lagi, meski seseorang berhenti memakai sabu-sabu, biasanya tetap menyebabkan efek neurologis. Peneliti mengatakan efek jangka panjang dari penggunanya adalah dapat menyebabkan penyakit Parkinson, yakni kondisi gangguan syaraf yang memengaruhi syaraf gerak. Selain itu, penggunaan sabu-sabu dengan suntikan juga dapat meningkatkan risiko terserang penyakit menular tertentu seperti HIV dan juga hepatitis.
Nah, selanjutnya, kalau orang udah kecanduan itu nggak perlu dipenjara dan seharusnya itu wajib direhabilitasi. Terus sebenarnya apa sih rehabilitasi itu? Rehabilitasi itu tempat di mana para pecandu diberikan pelatihan, diberikan keterampilan dan pengetahuan agar mereka itu tidak terkena narkoba lagi, begitu. Lalu, apa aja sih tahap-tahap dari rehabilitasi itu? Yang pertama, ada pemeriksaan. Di sini, para pecandu akan mengetahui sejauh mana dia mengalami kecanduan dan perawat akan menentukan rehabilitasi apa yang cocok untuk pecandu itu. Apakah rehabilitasi rawat inap atau rehabilitasi jalan seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada detoksifikasi. Di sini para pecandu akan 100% terhindar dari obat-obat terlarang itu. Jadi pecandu itu akan dijauhkan dari obat-obat yang biasa ia pakai dan akan dialihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Lalu, yang ketiga ada stabilisasi. Di sini, para pecandu akan dikasih resep oleh dokter yang merawat mereka agar pemulihannya itu bisa jangka panjang seperti itu dan biar mereka itu nggak kecanduan lagi. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada pengelolaan aktivitas. Di sini, para pecandu yang sudah sembuh dikembalikan ke rumahnya, dikembalikan ke orang tuanya untuk menjalani kehidupan normal. Jadi seperti itulah proses-proses rehabilitasi, tahap-tahap dari rehabilitasi. Seperti itu teman-teman. Pecandu yang sudah selesai masa rehabilitasinya tidak bisa 100% menjadi orang normal, tidak bisa 100% sembuh, karena memang itulah dampak dari penggunaan narkoba itu sendiri. Nah, maka dari itu, kita harus benar-benar menjauhi narkoba. Jangan sampai kita terjerumus narkoba dan menghancurkan masa depan kita sendiri. Budayakan Hidup sehat Dan jauhilah narkoba. Sebelum Dunia yang